Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah Dajjal, pembahasan Dajjal. Yang pertama, Dajjal tidak mempunyai anak, dan Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan Mekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, yaitu Dajjal adalah orang Yahudi. Jadi Dajjal dari Yahudi, atau Dajjal adalah Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, di antara kedua mata Dajjal tertulis kafir. Jadi ada tulisan huruf Arab. Setiap Muslim bisa membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, dalam beberapa jalur disebutkan bahwa Dajjal berkulit merah, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Tabrani, bahwa Dajjal berkulit hitam. Mungkin kulit Dajjal berwarna hitam dan wajahnya kemerahan. Yang kelima, bahwa Dajjal berambut keriting. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan dalam hadis Imam Muslim bahwa Dajjal berambut ikal. Yang keenam, Dajjal bermata cacat, seakan-akan matanya menonjol seperti anggur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu ada hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal buta mata kirinya. Tetapi ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal buta mata kanannya. Dan ada ulama yang menjelaskan bahwa kedua hadis ini adalah benar. Lalu ulama tersebut menjelaskan bahwa Dajjal matanya yang tidak mempunyai cahaya, yang tidak bisa melihat, atau matanya datar, atau matanya yang buta, yaitu mata kanan. Sedangkan mata yang cacat, yang menonjol, adalah mata kirinya. Lalu Imam Nawawi berpendapat, Imam Nawawi menjelaskan bahwa pendapat ini, Imam Nawawi membaguskan pendapat tersebut. Sesudah itu Al-Qurtubi membenarkannya. Yang ketujuh atau yang terakhir pembahasannya, bagian ke-1 ini cuma 7 yang saya sampaikan.
Yang ketujuh yaitu bahwa Dajjal badannya sangat besar. Jadi Dajjal berbadan besar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ibnu Majah dari Jabir, Dajjal akan muncul, akan keluar apabila Romawi ditaklukkan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Sesudah itu dari Muaz bin Jabal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan. Beliau bersabda, apa kata beliau? Pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Dajjal keluar pada saat dunia dalam keadaan, dalam kondisi kekurangan dan agama melemah serta rusaknya hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Al-Hakim. Saya ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim, dijelaskan bahwa Dajjal muncul apabila 70.000 orang dari keturunan Bani Ishaq memerangi kota yang sisinya terdapat daratan dan pada sisi yang lain terdapat lautan. Mereka tidak menggunakan senjata pedang ataupun panah. Mereka mengucapkan tahlil dan takbir, yaitu La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka pada satu sisinya mereka dapat menaklukkannya, lalu salah satu sisinya dapat ditaklukkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis panjang dan saya ambil potongan hadis yang panjang. Allahu Akbar. Para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Imam Muslim dijelaskan bahwa yaitu jika pohon-pohon kurma di Baisan tidak lagi berbuah, tempatnya yaitu di Palestina dekat Sungai Jalut. Ini yang pertama. Yang kedua dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, yaitu jika Danau Tiberias airnya habis, maka kemunculan keluarnya Dajjal makin dekat. Tempatnya yaitu di antara Suriah dan Palestina. Dan sekarang ini Danau Tiberias dikuasai oleh Israel. Yang ketiga yaitu jika mata air Zuhur habis kering, maka tanda itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Sedangkan mata air Zuhur terletak di
suatu desa dekat Laut Mati, dan danau tersebut, mata air tersebut, yaitu mata air Zuhur, masih menyambung dengan danau Tiberias. Inilah 3 tanda yang dijelaskan dalam hadis Imam Muslim. Apabila terjadi, maka Dajjal akan keluar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang panjang. Hadis itu yang berbunyi, Tamim Ad-Dari naik perahu, naik kapal bersama 30 orang dari 2 kabilah. Kemudian kapal perahu yang dinaiki oleh mereka diombang-ambingkan oleh ombak, oleh badai selama 1 bulan. Lalu mereka terdampar di suatu pulau di tengah pulau, dan pulau tersebut di tengah-tengah lautan. Jadi mereka terdampar di pulau di tengah lautan. Lalu matahari terbenam dan mereka beristirahat di tempat di dekat perahu atau kapal mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa mereka semua memasuki pulau tersebut. Pada saat mereka masuk ke pulau tersebut, mereka bertemu dengan binatang yang berbulu lebat, dan mereka tidak mengetahui yang mana ekornya, yang mana di belakangnya, dan di mana di depannya. Karena apa? Karena bulu yang amat sangat lebat. Inilah yang mereka lihat di pulau tersebut. Dan pada waktu Tamim Ad-Dari bersama rombongannya melihat hewan tersebut, maka mereka berkata, "Hewan jenis apakah kau ini?" Lalu hewan tersebut menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Inilah perkataan hewan tersebut. Bertanya lagi kelompok dari Tamim Ad-Dari, "Apa itu Al-Jassasah?" Tetapi hewan tersebut tidak menjawabnya. Kemudian Al-Jassasah berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian semua kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu." Jadi Al-Jassasah menyuruh Tamim Ad-Dari bersama rombongannya untuk mendatangi laki-laki di biara tersebut. Sesudah itu Al-Jassasah berkata lagi, "Sesungguhnya orang itu, laki-laki tersebut yang ada di biara itu, dirinya ingin sekali mendengarkan berita-berita dari kalian." Inilah kata Al-Jassasah. Lalu Tamim Ad-Dari bersama rombongannya, mereka semua berangkat menuju ke biara tersebut. Pada waktu mereka masuk ke dalam biara, maka mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat besar. Laki-laki tersebut dalam keadaan terikat, terbelenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya. Di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi.
Jadi Tamim Ad-Dari berserta rombongannya pada waktu mereka bertemu, mereka merasa terkejut, bercampur takut atas melihat orang yang sangat besar itu, karena mereka mengira bahwa dirinya adalah setan. Kemudian orang laki-laki yang besar itu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab." Lalu laki-laki yang besar tersebut bertanya lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Apakah berbuah?" Mereka menjawab, "Na'am, iya." Laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Pohon-pohon kurma di daerah Baisan sebentar lagi tidak akan berbuah." Kemudian laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Danau Tiberia, apakah ada airnya?" Mereka menjawab, "Danau itu airnya sangat banyak." Laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Airnya sebentar lagi hampir akan habis." Orang yang besar melanjutkan perkataannya, "Apakah mata air Zuhur masih ada airnya?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Sesudah itu orang yang besar tersebut bertanya lagi tentang apa? Tentang Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang besar bertanya kepada kelompok Tamim Ad-Dari tentang Nabi Muhammad, apa yang ia lakukan. Kemudian mereka menjawab, Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yastrib atau di kota Madinah. Orang yang besar bertanya lagi, apakah dirinya diperangi oleh orang-orang Arab? Mereka menjawab, iya. Orang yang besar berkata lagi, apa yang ia lakukan terhadap mereka? Jadi mereka menjawab, Nabi Muhammad telah menundukkan mereka dan mereka menaatinya. Orang yang besar itu berkata lagi, apakah itu semua telah terjadi? Mereka menjawab, naam, iya, itu semua telah terjadi. Kemudian orang yang besar itu berkata lagi, sesungguhnya lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Kemudian laki-laki tersebut, laki-laki yang besar itu berkata lagi, ia berkata yang terakhir kalinya, apa katanya? Ia berkata, aku adalah Al-Masih. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang besar itu, laki-laki yang besar itu yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari bersama rombongannya, bahwa dia adalah Dajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 5235, yaitu saya ambil dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim dari Abu Umamah. Apabila ini terjadi, maka Dajjal akan keluar. Kemunculan Dajjal, apabila ini terjadi, maka Dajjal akan keluar. Apa itu? Nanti manusia akan menghadapi tahun-tahun yang sangat berat, tahun-tahun yang amat sangat sulit. Tahun apakah itu? Yaitu tahun kemarau selama
3 tahun. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya. Sesudah itu, Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Ini pada tahun yang pertama. Pada tahun berikutnya atau pada tahun yang kedua, Allah akan memerintahkan langit untuk tidak menurunkan 2/3 hujannya. Dan Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Ini pada tahun yang kedua. Dan pada tahun yang terakhir atau pada tahun yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan langit untuk tidak menurunkan setetes pun air hujan. Jadi tidak ada setetes pun air hujan pada tahun yang ketiga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua tumbuhannya, sehingga tanaman yang hijau tidak akan tumbuh. Allahu Akbar. Dan hewan-hewan ternak semuanya mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Jadi pada tahun itu manusia dilanda kelaparan. Jadi Rasul menjelaskan manusia akan mengalami kelaparan yang sangat. Allahu Akbar. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat manusia hidup pada zaman itu?" Inilah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Lalu beliau menjelaskan, beliau menjawab. Apa kata beliau? Beliau bersabda, tahlil, takbir, dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi kalimat tahlil, takbir, dan tahmid itu semua mencukupi mereka seperti halnya makanan. Inilah jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan orang kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hendak menyampaikan yaitu tentang Dajjal. Saya akan menyampaikan tentang sihir dari Dajjal atau tipuannya. Ada 6 hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, bersama Dajjal ada neraka dan surga. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, bersama Dajjal ada air putih dan ada api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, maka hendaklah ia mendatangi api yang bergejolak itu, karena itu adalah air yang dingin.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Dajjal memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Dajjal berkata, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanan mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Sesudah itu Dajjal memanggil seorang pemuda belia. Lalu Dajjal menebasnya dengan pedang menjadi 2 bagian. Dan Dajjal memanggilnya. Lalu ia mendatangi Dajjal sambil tertawa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang ketiga. Yang keempat disebutkan dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di kitab tersebut dijelaskan bahwa Dajjal mendatangi sungai lalu menyuruhnya untuk mengalir ke arahnya. Maka sungai tersebut mengalir ke arahnya dan Dajjal menyuruhnya untuk kembali, maka air sungai tersebut seperti semula kembali. Sesudah itu Dajjal menyuruh air sungai tersebut untuk mengering. Maka saat itu juga air sungai tersebut mengering. Inilah yang keempat. Yang kelima disebutkan bahwa Dajjal terjun ke lautan sebanyak 3 kali, tetapi tidak sampai pinggangnya. Sesudah itu salah satu tangan Dajjal ada yang panjang. Lalu tangan yang panjang itu ia julurkan ke laut, lalu mencapai ke dasarnya. Lalu Dajjal mengeluarkan ikan yang dia inginkan. Ini yang kelima. Yang keenam atau yang terakhir, sihir Dajjal atau tipuan Dajjal, yaitu Dajjal memerintahkan 2 gunung saling beradu, yaitu Gunung Tur dan Gunung Zaitah. Maka 2 gunung tersebut saling beradu. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan tentang kedatangan Dajjal. Apabila Dajjal telah datang, telah didengar oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam, maka ada 3 hadis yang hendak saya sampaikan. 3 hadis ini tentang masalah kedatangan Dajjal apabila kaum muslimin mendengarkannya. Hadis yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau menjelaskan bahwa barang siapa mendengar kedatangan Dajjal, maka menjauhilah darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ini hadis yang pertama. Sesudah itu
Dalam hadis yang lain dijelaskan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Beliau menjelaskan bahwa manusia akan lari dari Dajjal ke gunung. Lalu Ummu Syarik bertanya kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Ia bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, di manakah bangsa Arab saat itu? Beliau menjawab, mereka sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesudah itu, hadis yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan apabila Dajjal telah datang, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau menjelaskan ada satu surah, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang membacanya kepada Dajjal, yaitu 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Sesungguhnya ayat tersebut akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Dirinya akan dilindungi dan dirinya akan aman dari bencana Dajjal. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Subhanallah. Sesudah itu yang ketiga, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beliau menyuruh kepada umatnya, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam untuk apa? Untuk membaca bacaan ini, untuk membaca doa ini, yaitu baca doa ini sesudah selesai membaca tasyahud akhir, atau dibaca sebelum mengucapkan salam pada waktu sholat. Minimal kita baca doa ini dalam sehari semalam, minimal kita baca 1 kali. Allahu Akbar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, dan hadis ini sesungguhnya untuk melindungi, menjaga dari fitnah Dajjal, memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah yang besar yang dibawa oleh Dajjal. Doa itu yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kaum muslimin, dibaca sesudah bacaan tasyahud akhir, yaitu dibaca sebelum mengucapkan salam pada waktu sholat. Jadi apabila kita renungkan, apabila kita hayati doa ini, maka doa ini memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari bencana kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan bencana fitnah dajjal.
Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi doa ini kita memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah 4 hal, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kejahatan bencana Dajjal. Allahu Akbar. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal dirinya akan hidup di bumi, di dunia selama 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. Jadi 1 hari, kata Rasul, seperti 1 tahun. Hari yang kedua, 1 hari seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan. Dan hari-hari yang lain seperti hari-hari yang kita rasakan. Inilah yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu Akbar. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pengikut Dajjal, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, apa kata beliau? Kata beliau, Dajjal akan datang. Dajjal akan datang kemana? Yaitu Dajjal akan datang ke Madinah. Lalu ia singgah di pinggiran Madinah. Kemudian Madinah akan mengalami goncangan sebanyak 3 kali. Jadi Madinah akan mengalami goncangan sebanyak 3 kali. 3 kali goncangan. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan Madinah bergoncang sebanyak goncangan 3 kali, yang dimaksud dengan goncangan bahwa berita kedatangan Dajjal dan tidak adanya kemampuan seorang pun untuk melawannya. Lalu saat itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka semua keluar dari Madinah untuk apa? Untuk mendatangi Dajjal. Maka dari itulah, pada saat itulah Madinah bersih dari kotoran-kotoran. Allahu Akbar. Sesudah itu disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Dajjal, pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi kita Muhammad bersabda, apa kata beliau? Beliau menjelaskan bahwa Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan jubah hijau. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sesudah itu pengikut Dajjal, yaitu Setan. Setan termasuk pengikut Dajjal. Disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal berkata
kepada pria Arab Baduy. Kata Dajjal, bagaimana pendapatmu jika aku, kata Dajjal, membangkitkan ayah dan ibumu? Apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhan? Ini kata Dajjal. Maka pria Arab Baduy itu berkata, dia menjawab, iya. Maka lalu Dajjal menyuruh setan, maka dua setan datang menyerupai bapak dan ibu pria Arab Baduy tersebut. Inilah yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah. Inilah diantara pengikut-pengikut Dajjal yang ringkas saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dengan singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda, insya Allah. Mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.